2007. Kepada beliau, kami persilakan untuk durasi 15 Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Sigit selaku Wadek 3 FIS UNESA. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu-ilmunya kepada saya, kepada seluruh alumni UNESA yang berbahagia di rumah. Yang saya hormati Bapak Maidi selaku Wali Kota Madiun. Alhamdulillah kita di era pandemik dan pada siang hari ini bisa bersilaturahmi, nostalgia dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk durasi karena 15 menit saya akan memberikan beberapa gambaran, mungkin ada beberapa masukan, mungkin berdasarkan juga pengalaman. Kebetulan dari panitia saya diberi tema tentang dunia perguruan tinggi dan kepenulisan, mungkin sesuai dengan profil saya atau bagaimana saya kurang tahu. Saya kira dalam kegiatan webinar siang hari ini saya katakan angkatan 4567 karena merepresentasikan berbagai angkatan. Next. Saya mau katakan alumni adalah garda terdepan pendidikan geografi. Ini sesuai dengan outcome based education dan itu sama dengan KKNI, di mana sekarang sudah dimodifikasi menjadi Merdeka Belajar. Jadi sebetulnya konsepnya sama, hanya pengemasannya aja yang berbeda. Jadi lulusan dari Prodi Pendidikan Geografi ke depan itu menjadi tantangan yang terpenting, khususnya dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Sebetulnya perilaku masyarakat kita bukan 4.0, tapi sesungguhnya sudah 5.0. Ini tantangan untuk Prodi Pendidikan Geografi, untuk alumni. Prodi Pendidikan Geografi bisa survive itu dari karya dosen dan juga alumni dari jurusan Pendidikan Geografi UNESA. Next. Ada hal yang terpenting peran alumni untuk jurusan Pendidikan Geografi dan institusi. Alumni itu adalah berfungsi sebagai citra. Ya, saya ini berdasarkan pengalaman pada saat pendirian program studi pendidikan geografi di Universitas Jember tahun 2015, setiap datang ke institusi lembaga selalu ditanya alumni mana. Selalu yang disebut kalau geografi Kagama. Nah, itu sebetulnya merepresentasikan kita harus percaya diri kita alumni dari mana. Itu menjadi tantangan yang terpenting. Kemudian peran alumni bukan hanya untuk memajukan jurusan pendidikan geografi, tapi alumni juga untuk membangun sistem jaringan ya. Jadi alumni itu adalah konektivitas antara mahasiswa yang ada di jurusan pendidikan geografi, antara alumni dan stakeholder yang menggunakan alumni jurusan pendidikan geografi. Tantangan ini menjadi penting sebagai apa melalui webinar ini agar dari contoh-contoh role model dari mungkin dari narasumber atau Bapak Ibu yang bukan menjadi narasumber tapi survive di luar menjadi inspirasi bagi adik-adik mahasiswa di jurusan Pendidikan Geografi UNESA. Selanjutnya ini saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Jadi tahun 2023 85% kebetulan saya yang mendirikan bersama teman-teman ya alumni BPPTN dari UPI Bandung, dari UM Malang, dari UNM Makassar, dari Unilia Lampung mendirikan program studi pendidikan geografi ini. Hasil survei di Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, 85% guru geografi tahun 2023 itu pensiun. Data ini sesuai dengan data Kabid Pendidikan SMA di Dinas Pendidikan. Jadi untuk menyusun analisis SWOT pendirian program studi. Nah ini saya kira program studi pendidikan geografi ke depan perlu untuk survive ya. Walaupun saya alumni dari UNESA, kita bisa berkolaborasi walaupun beda institusi. Kemudian survei terkait dengan lembaga industri tahun 2016 dan 2018.
sertifikat kompetensi lulusan itu menjadi penting. Jadi mungkin ini masukan untuk jurusan, lulusan kita juga perlu dibekali oleh sertifikat kompetensi ya. Di samping mungkin ke depan ada SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Next. Nah, ini tantangan untuk alumni kita ya. Saya menyatakan yang pertama tracer study 3S, alumni bisa lulus 3,5 tahun, masa tunggu kerja 3,5 bulan, dan penghasilannya 3,5 juta. Mungkin ini bisa memperkuat itu tadi, program studi pendidikan geografi. Kemudian hal yang tak kalah penting, nah, nanti kalau ada musyawarah terkait dengan alumni, ini perlu dibentuk untuk survei lulusan, bisa per angkatan ya, dengan durasi per 3 bulan, per 6 bulan, per 12 bulan. Nah, ini salah satunya untuk apa? Untuk membangun program studi pendidikan geografi yang unggul ya. Unggul itu kalau 40% lulusannya itu terserap di dunia kerja dan sesuai bidang. Nah, itu salah satu, mari melalui alumni ini kita perkuat, mungkin salah satunya kalau di lapangan melalui MGMP ya. Nah, perlu alumni UNESA itu yang memegang ketua MGMP ya, bukan dari kampus yang lain, seharusnya begitu. Kemudian membangun jaringan kerjasama. Terus terang aja, kampus yang unggul itu diperkuat melalui kerjasama. Dan di sini peran alumni itu menjadi kuncinya. Karena yang mulai bisa melalui alumni, bisa melalui kerjasama. Mungkin di sini tadi ada Pak Hilmi, bisa kerjasama dengan internasional. Mungkin itu bisa difasilitasi. Selanjutnya. Kompetensi sekarang, yang pertama, kuliah kerja lapangan. Harus diperkuat. Dengan sekarang musimnya taksonomi digital, bikin channel YouTube, semuanya bisa bekerja dari rumah. Apapun bisa bekerja dimanapun. Kemudian yang kedua, KKN tematik desa. Bapak Ibu alumni, tanggal 26 Januari kemarin saya bersama Mensos dan Balai Diklat Kemensos merumuskan terkait dengan indikator kemiskinan desa dan kota. Mensos sudah mencanangkan dari semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia diajak untuk kerjasama menuntaskan kemiskinan di daerah pedesaan. Salah satunya adalah melalui KKN tematik dengan harapan nanti semua mahasiswa mampu mengaktualisasi data desa terkait data monografi. Mungkin itu salah satu yang ini bisa nanti semoga UNESA juga ikut diajak kerjasama dengan Kemensos. Kemudian yang ketiga, magang industri dan perusahaan. Saya beberapa waktu lalu 2018 bertemu kepala data Pertamina, kemudian dari Petrocina di Jakarta. Salah satu magang industri itu menjadi penting. Siapa yang memulai? Yang memulai adalah kampus dengan melakukan kerjasama. Karena dengan melalui kerjasama itu, melalui magang industri, nah, itu nanti akan terbentuk tadi ada peluang di dalamnya baru bisa masuk untuk direkrut sebagai tenaga. Nah, di samping tadi saya sudah sampaikan terkait dengan sertifikasi lulusan. Ini cerita yang mungkin ini bisa kita ambil bersama untuk prodi jurusan pendidikan geografi UNESA. Kemudian tantangan pada saat ini kompetensi guru geografi bertalenta ya. Guru geografi yang hebat mungkin dikatakan yang mengajar di kota, tapi perlu dicermati 13.000 desa di Indonesia itu tidak semuanya teraliri oleh sistem telekomunikasi. Artinya apa? Guru geografi abad 21 sekarang itu yang mampu mengajar bukan hanya secara virtual, bukan hanya di dalam kelas, tapi juga mampu di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Itu jauh lebih utama. Kemudian perlu dicermati juga, ke depan juga akan ada namanya KBS, kurikulum berbasis sekolah. Jadi guru itu adalah pemimpin kurikulum. Nah, di sini saya sampaikan sesuai dengan profil lulusan jurusan pendidikan geografi, walaupun levelnya sudah KKNI, yang pertama tidak lepas menjadi guru geografi. Meskipun nanti untuk kompetensi tambahan melalui program PPG. Dan yang tak kalah penting, untuk alumni, untuk adik-adik jurusan pendidikan geografi, Kemendikbud sudah membuat rencana strategis terkait dengan kurikulum sekolah digital sampai 2035. Ya.
Ini yang harus menjadi tantangan buat kita bersama. Next. Nah, ini keterampilan. Jadi kompetensi tadi perlu bukan hanya terkait dengan kemampuan geografi sebagai capaian pembelajaran lulusan, tapi juga perlu didukung dengan keterampilan 5M. Membaca, meneliti, menulis, mempublikasikan, dan membelajarkan. Sesuai dengan apa? Lulusan kita. Lulusan kita pertama menjadi guru, yang kedua mungkin ada yang lanjut menjadi dosen. Nah, itu penting sekali kemampuan 5M ini. Salah satunya adalah untuk memperkuat literasi di negara kita. Hal ini yang menjadi penting. Tantangan buat guru abad 21 sekarang. Nah, keterampilan 5M ini bisa diwujudkan dalam menulis karya apapun. Bisa menulis di koran, menulis buku, kemudian menulis jurnal. Nah, semuanya itu memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat intinya. Masyarakat pembaca, stakeholder, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dimensi literasi. Nah, ini kebetulan data dari Kemendikbud ya. Bagaimana kondisi literasi di negara kita ya. Nah, karena sekarang eranya digital, perlu diubah walaupun ada internet juga. Membaca buku, kemudian koran itu menjadi penting sekali ya. Tantangan buat pengajar bukan hanya guru, tapi juga dosen. Selama pokoknya menjadi profesi guru, itu harus berpikirnya selalu siswa. Selama berprofesi sebagai dosen, juga harus berpikirnya sebagai mahasiswa. Selama menjadi pejabat publik, juga harus berpikirnya sebagai masyarakat. Semua itu disesuaikan dengan kompetensi dan karir yang ada di lapangan dari Bapak Ibu semuanya yang lakukan saat ini. Selanjutnya, ini tantangannya ya. Mungkin mindset di negara kita yang pertama itu membaca media sosial ya. Itu menjadi primer, kedua koran, ketiga buku. Mungkin melalui kondisi pendidikan pada saat ini perlu diubah. Yang pertama dibaca buku, yang kedua jurnal, tiga koran, internet itu sekunder. Hal ini sesuai apa? Tantangan guru pada saat ini di lapangan bagaimana gitu. Karena tidak semuanya juga tadi melek literasi dan menguasai teknologi informasi. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, perilaku masyarakat kita bukan revolusi industri 4.0, tapi sudah 5.0. Sekarang sudah hukum Tobler tidak berlaku, melalui webinar ini bisa kita bersilaturahmi, melalui online juga bisa belajar bareng. Kemudian ada kunci dalam menulis ya. Jadi apapun pekerjaannya kalau disampaikan dengan ucapan itu seperti politikus ya. Mungkin Pak Agus yang menjadi politikus ya. Kemudian Pak Agil yang mungkin juga mengurusi politikus ya. Kunci menulis. Tantangan di sini adalah bagaimana sih menulis yang baik. Menulis yang baik itu sesuai tren tema. Salah satunya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Ini menjadi salah satu tantangan bagi siapapun, guru, dosen, kemudian praktisi, pemerhati, semuanya yang ada di lapangan sesuai dengan porsi dan kapasitasnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu alumni yang berbahagia, di sini saya cuma berpesan, mari kita perkuat alumni kita, bukan hanya untuk prodi pendidikan geografi, tapi untuk Indonesia. Selanjutnya, saya di akhir ini mau menyampaikan ini, lulusan pendidikan geografi UNESA yang hebat, yang pertama bukan yang bertambah tinggi pendidikannya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang cemerlang karirnya, bukan yang tinggi gajinya, tetapi yang banyak memberikan manfaat bagi lingkungannya, dimanapun berada, apapun profesinya, tetap UNESA selalu di hati dan jaya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.